Yamcha akan merampas keseluruhan Dragon Ball. Sementara bom yang diset oleh Mai dan Shu meledak, membuat mereka berdua gagal lagi. Dibuntuti oleh Yamcha dan Puaru dari belakang, Goku, Bulma, dan Oolong pun tiba di pegunungan Frypan. Pegunungan yang dipenuhi oleh bara api yang sangat panas. Saat Yamcha sedang mengamati dari kejauhan, tiba-tiba ada seorang anak gadis dikejar oleh T-Rex. Namun justru dengan kekuatannya sendiri, si anak gadis tersebut bisa mengalahkan T-Rex tersebut dengan mudah. Yamcha dan Puaru yang melihatnya terkejut. Lebih terkejut lagi di saat si anak gadis ternyata takut dengan kehadiran Yamcha dan membuatnya ingin menyerang Yamcha juga. Akhirnya secara refleks, Yamcha menghajar si anak gadis hingga pingsan dan meninggalkannya di sana. Bulma meminta Goku untuk memeriksa bagian puncak dari Gunung Frypan yang penuh api, lalu menggunakan Kintown. Goku pun memeriksa keadaan sekeliling. Namun bara api yang terlalu besar membuat ekor Goku pun terbakar, membuatnya langsung ngacir mencari danau terdekat untuk menyelam. Di saat tinggal Bulma dan Oolong aja yang ada di lokasi, muncullah Gyumao, sosok mengerikan yang selalu diceritakan. Dengan kapaknya dia membuat Bulma dan Oolong gemetar tak berkutik. Goku dengan tongkat panjangnya berhasil kembali dan melindungi Bulma dan Oolong. Gyumao pun menyerang Goku, tapi Goku dengan lincahnya dapat menghindar dan menyerang kembali Gyumao. Namun pukulan Goku tidak membuat Gyumao terluka, bahkan hanya membuat dirinya gatal-gatal. Di saat pertempuran berlangsung, Gyumao melihat Goku mengendarai Kintown. Gyumao pun bertanya dari mana Goku mendapatkan Kintown. Goku menjawab bahwa dia dapat dari Kame Sennin, yang ternyata juga dikenal oleh Gyumao sebagai Muten Roshi. Dan Gyumao pun melihat tongkat milik Goku yang dia tahu hanya dimiliki oleh Gohan. Goku pun mengatakan bahwa dia adalah cucu Gohan. Mendengar itu, Gyumao yang tadinya marah langsung seketika menjadi bersahabat. Dia mengatakan bahwa Kame Sennin atau Muten Roshi adalah gurunya, sedangkan Gohan adalah murid pertama Kame Sennin dan Gyumao adalah murid kedua. Bulma yang mendengar itu tidak menyangka bahwa si kakek mesum Kame Sennin ternyata adalah orang yang sangat amat kuat. Gyumao akhirnya meminta satu hal kepada Goku, yaitu ke tempat Kame Sennin dan meminjam kipas Basho yang bisa menghilangkan bara api yang ada di Gunung Frypan. Goku menyanggupinya dengan syarat dia meminta Dragon Ball yang ada di Gunung Frypan. Gyumao pun menyetujuinya dan dia juga berpesan untuk mencari anak gadisnya bernama Cici yang tadinya ditugaskan untuk menjemput Kame Sennin sambil menunjukkan foto anaknya. Yamcha dan Puaru pun terkejut. Ternyata anak gadis yang dibuatnya pingsan adalah anak Gyumao. Yamcha dan Puaru langsung ngacir mencari lokasi si anak gadis Gyumao pingsan karena takut dihajar oleh Gyumao. Setelah ketemu, Yamcha menyadarkan Cici, si anak Gyumao. Dia pun meminta maaf kepada Cici karena membuatnya pingsan, lalu mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada Cici. Cici pun malu-malu mendengarnya, namun saat melihat Yamcha dengan gigi yang tanggal, dia tidak mau bersama Yamcha. Lalu Yamcha tiba-tiba kabur karena melihat Goku datang. Goku pun menanyakan apakah si gadis itu bernama Cici, karena dia ingin membawa Cici ikut serta ke tempat Kame Sennin untuk meminjam kipas Basho untuk membantu Gyumao memadamkan api di Gunung Frypan. Goku mengatakan kalau ingin ikut dengannya dia harus naik ke awan Kintown bersama, namun harus berhati bersih baru bisa menaiki Kintown. Cici pun mencoba naik Kintown, tapi tidak sengaja menarik ekor Goku. Ternyata membuat Goku lemas seketika. Cici pun bertanya kenapa bisa begitu. Goku menjelaskan bahwa ekornya adalah titik kelemahannya. Kalau ditarik, dia akan lemas. Yamcha yang masih mengamati dari jauh jadi mengerti tentang kelemahan Goku. Jika suatu saat harus menghadapi Goku lagi. Berangkatlah Goku dan Cici mencari tempat tinggal Kame Sennin. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan tempat tinggal Kame Sennin. Kame Sennin pun masih mengenali Goku. Goku mengatakan bahwa dia membawa putri dari Gyumao, murid dari Kame Sennin sendiri. Cici awalnya meragukan Kame Sennin karena tampilannya yang kurang meyakinkan. Maka dia mencoba kemampuan Kame Sennin dengan menyerang tiba-tiba. Tanpa disangka, Kame Sennin pun terluka. Cici pun mengatakan bahwa Kame Sennin yang asli tidak mungkin akan terkena serangannya. Namun Kame Sennin menunjukkan kartu tanda pengenalnya untuk membuktikan keasliannya. Goku dan Cici pun menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu ingin meminjam kipas Basho yang mampu memadamkan api Gunung Frypan. Kame Sennin bersedia membantu, tapi dengan syarat ia ingin agar Bulma mau memperlihatkan payudaranya lagi kepadanya. Goku akan mencoba membujuk Bulma. Lalu setelah sekian lama dicari,
Kame Sennin tidak dapat menemukan kipas Basio tersebut. Cici pun sedih karena takut kedatangannya sia-sia. Namun Kame Sennin mengatakan dia sendirilah yang akan datang ke sana untuk memadamkan api fry pan. Dengan mengendarai si kura-kura, Kame Sennin pun langsung meluncur ke Gunung Frypan. Dengan seketika, Kame Sennin pun tiba di Gunung Frypan, membuat semua yang ada di sana terkejut. Jiu Mao pun menyambut Kame Sennin, gurunya, dengan sangat senang. Kame Sennin pun menagih janji dari Goku untuk membujuk Bulma menunjukkan payudaranya. Bulma yang tahu tentang kesepakatan itu pun sempat menolak, tapi Kame Sennin mengatakan bahwa Bulma tidak akan mendapatkan Dragon Ball bila api Gunung Frypan tidak padam. Akhirnya dengan kesal Bulma pun setuju. Kame Sennin menyiapkan diri melepaskan tempurung kura-kuranya dan memasang kuda-kuda. Lalu dengan tiba-tiba Kame Sennin yang tubuhnya sangat renta dan kurus langsung membesar menjadi tubuh yang sangat kekar. Semua yang melihat langsung terkejut. Lalu Kame Sennin mengeluarkan jurus teknik yang akan melegenda nantinya, yaitu Kamehameha. Dengan sekuat tenaga, Kame Sennin berhasil memadamkan api Gunung Frypan dengan Kamehamehanya. Saking kuatnya, bukan hanya apinya yang reda, tapi juga bangunan-bangunannya juga hancur. Bulma langsung mencari Dragon Ball dengan Dragon Radarnya. Goku yang terkesima dengan Kamehameha minta diajarkan oleh Kame Sennin, tapi dia mengatakan bahwa secepat-cepatnya Kamehameha baru bisa dipelajari selama 50 tahun. Iseng-iseng, Goku pun mencoba Kamehameha. Meskipun tidak terlalu kuat, namun Goku berhasil menghancurkan mobil dengan Kamehamehanya. Kame Sennin pun terkejut, namun Jiu Mao menjelaskan bahwa itu mungkin karena Goku adalah cucu dari Gohan. Kame Sennin teringat bahwa Gohan pernah berkata kalau dia menemukan seorang anak yang dijadikan cucu. Kame Sennin pun menanyakan kabar Gohan kepada Goku. Goku mengatakan bahwa Gohan telah meninggal. Kame Sennin pun sedih harus kehilangan muridnya. Tapi dia mengatakan bahwa Goku punya potensi hebat. Dia menawarkan kepada Goku untuk menjadi muridnya setelah urusan mencari Dragon Ball bersama Bulma telah selesai. Bulma akhirnya menemukan Dragon Ball di balik reruntuhan bangunan. Dengan demikian, sisa satu Dragon Ball lagi untuk jadi lengkap. Sesaat sebelum berangkat, Kame Sennin menagih janji Bulma. Lalu Bulma tidak hilang akal. Dia mengajak Oolong untuk berubah jadi dirinya dan menyenangkan kakek Kame Sennin. Atau Bulma akan membuat Oolong mencret-mencret sepanjang hari. Dengan terpaksa, Oolong pun menurut. Kame Sennin pun bahagia sekaligus mimisan lagi setelah melihat Bulma palsu bugil. Cici juga menagih janji Goku untuk menikahinya suatu saat jika sudah dewasa. Goku yang masih tidak mengerti apa itu menikah juga setuju-setuju aja. Lalu berangkatlah mereka semua melanjutkan perjalanan. Kini tersisa satu Dragon Ball lagi yang diincar oleh Bulma, yaitu Dragon Ball yang ada di markas Pilaf. Tapi Pilaf pun tahu kalau Bulma dan kawan-kawan sedang bergerak menuju markasnya. Mai yang sudah bersiap menyergap dengan serangannya membuat kendaraan Bulma luluh lantah. Shu dengan pakaian robot langsung datang dan merebut koper berisi seluruh Dragon Ball yang dimiliki Bulma. Bulma langsung terkulai lemas karena direbutnya Dragon Ball. Tapi Goku bilang bahwa satu Dragon Ball masih ada padanya. Bulma langsung semangat lagi. Namun mereka kehilangan kendaraan karena dihancurkan oleh Mai. Tiba-tiba Yamcha datang dan menawarkan tumpangan untuk bekerja sama merebut Dragon Ball bersama-sama. Pilaf yang merasa sudah mengumpulkan semuanya menjadi kesal kepada Shu dan Mai karena ternyata tidak lengkap. Akhirnya Pilaf menyusun rencana lain untuk menjebak Goku dan kawan-kawan yang telah tiba di markas Pilaf. Goku dan kawan-kawan masuk ke dalam markas Pilaf. Namun sesuai rencana Pilaf, mereka masuk perangkap ke dalam ruangan kecil. Lewat layar monitor kecil, Pilaf mengatakan akan membebaskan mereka jika memberikan sisa Dragon Ball yang ada pada mereka. Namun Bulma menolak dengan tegas. Pilaf yang kesal langsung memasukkan gas untuk membuat mereka semua pingsan. Setelah semua berjatuhan karena efek gas, Mai dengan masker gasnya langsung mengambil Dragon Ball yang dibawa oleh Goku. Lengkaplah ketujuh Dragon Ball di tangan Pilaf. Bulma yang tersadar dengan hilangnya Dragon Ball satu-satunya langsung membangunkan anggota lainnya untuk mencoba mencegah Pilaf. Goku dengan Kamehamehanya hanya mampu membuat lubang kecil. Bulma pun meminta Puaru dan Oolong untuk berubah dan mencegah Pilaf untuk menjalankan rencananya lewat lubang kecil itu. Singkat cerita, Pilaf langsung memanggil Dewa Naga atau Shenlong. Maka muncullah Dewa Naga raksasa yang membuat semuanya terkesima. Pada saat Dewa Naga menanyakan keinginan Pilaf, Pilaf pun ingin agar kemauannya untuk menguasai dunia disanggupi. Namun sebelum terucap, Oolong dengan cepat langsung berteriak meminta celana dalam wanita oleh Dewa Naga. Lalu dikabulkanlah permintaan Oolong. Dari kegelapan malam,
muncullah celana dalam wanita yang diminta Oolong. Setelahnya Dewa Naga pamit, ia hilang sekejap bersama dengan Dragon Ball yang terpencar kembali ke seluruh penjuru dunia. Pilaf dan anggotanya hanya terdiam dan terkejut, sedangkan Bulma dan Yamcha senang karena rencana Pilaf berhasil digagalkan. Hal itu membuat Pilaf sangat marah dan memindahkan seluruh tawanan ke ruangan lain. Ruangan yang sangat kuat hingga Goku dan Yamcha pun tidak berhasil menghancurkannya. Bulma mengatakan bahwa Dragon Ball yang terpencar akan berubah menjadi batu dan setahun kemudian berubah kembali menjadi bola naga yang bisa dikumpulkan. Pilaf lewat pengeras suara mengatakan bahwa kali ini mereka semua akan mati karena ruangan kaca yang pada saat siang hari akan membuat ruangan itu terasa sangat panas sekali. Takut mati, Goku dan Yamcha sekuat tenaga mencoba menghancurkan ruangan itu. Namun nihil, semua terlihat pasrah menghadapi kematian. Puaru memandang langit dan mengatakan bahwa bulan malam ini terasa sangat besar dan indah. Mendengar itu, Goku pun bercerita bahwa pada saat bulan purnama muncul dengan bulat dan besarnya, akan datang seekor monster kera besar yang bisa menghancurkan segalanya. Karena kakeknya Gohan mati terinjak oleh kera raksasa tersebut di saat malam bulan purnama. Lalu yang lain saat mendengar cerita itu langsung menjauh dari Goku. Mereka berpikir bahwa bisa jadi Goku lah monster itu. Bulma mengatakan kepada Goku yang penting jangan lihat bulan purnama tersebut. Tiba-tiba Goku langsung melihat bulan itu dan membuat yang lainnya bergidik. Goku mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Tiba-tiba tubuh Goku mengalami keanehan. Langsung matanya berubah dan tubuhnya membesar menjadi seekor kera raksasa. Semuanya kaget bukan kepalang. Dengan seketika si monster kera menghancurkan ruangan kaca tersebut dengan mudahnya. Chu dan Mai yang sedang tertidur lelap langsung terbangun karena suara gaduh. Pilaf yang sedang enak tidur langsung terbangun dan terkejut dengan kehadiran si kera raksasa. Dengan sigap, Pilaf, Shu dan Mai langsung kabur dengan pesawatnya. Tidak mau pergi begitu saja, Pilaf dan kawan-kawan menyerang balik si monster kera. Namun tidak membuat si kera terluka. Sebaliknya, dengan reruntuhan bangunan, si kera melempar ke arah pesawat Pilaf dan hancur. Yamcha teringat bahwa kelemahan Goku adalah ekornya. Dia meminta Puaru berubah menjadi gunting raksasa dan memotong ekor si kera raksasa. Seketika si kera raksasa berubah kembali menjadi Goku dan jatuh pingsan. Selamatlah mereka semua. Malam berlalu menjadi pagi. Mereka semua menunggu Goku untuk sadar. Namun mereka sepakat untuk tidak menceritakan apa yang terjadi kepada Goku. Terbangun dari tidurnya, Goku bingung kenapa dia telanjang dan kehilangan ekornya. Namun mereka menjelaskan bahwa semua sudah berlalu dengan baik. Akhir cerita, mereka semua pun berpisah. Goku berencana untuk berguru kepada Kame Sennin dan menjadi anak yang lebih kuat. Sedangkan Yamcha akan bergabung bersama Bulma untuk mempersiapkan diri mencari Dragon Ball lagi setahun kemudian. Nah, berakhirlah kisah Dragon Ball di fase paling awal ini.